many people. Hola semuanya, perkaman dan hawa dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Sehat? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, diangkat penyakitnya bagi yang sedang sakit. Dan untuk yang belum punya jodoh, sabar, siapa tahu nanti ada janda yang pengen dilamar. Oke, kembali lagi dengan saya, pria banyak kesibukan namun masih pengangguran. Dan kali ini saya akan merangkum salah satu film yang dirilis tahun 2006 dengan judul The Great Wall. Film ini mengisahkan tentang tembok besar Cina yang merupakan salah satu keajaiban dunia diserang oleh jutaan monster misterius. Dan berdasarkan dari orang-orang terdahulu, monster tersebut menyerang tembok besar setiap 60 tahun sekali. Baiklah, untuk mengurangi bacot, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, silakan subscribe jika kalian menyukai channel ini. Berlatar pada masa pemerintahan Kaisar Renzong, di mana terlihat tembok besar Cina yang memiliki panjang 8.800 km dan pembangunannya memakan waktu lebih dari 1.700 tahun. Tujuan tembok itu dibangun untuk melindungi dari berbagai bahaya yang termasuk dalam legenda tersebut. Dan inilah The Great Wall. Beberapa orang tentara bayaran Eropa yang bertujuan mencari bubuk hitam terlihat sedang dikejar oleh suku bukit yang mencoba menangkap mereka. Setelah berhasil mengalihkan perhatiannya, mereka semua memutuskan bersembunyi di sebuah goa. Karena matahari akan segera terbit, salah satu dari mereka bernama William memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun melihat temannya sedang sekarat dan tidak mungkin melanjutkan perjalanan, Tovar berniat meninggalkannya. Dan tiba-tiba, We'll be dragging a corpse. I heard that. Yap, dalam sekejap teman mereka hilang begitu saja, dijadikan santapan oleh monster misterius yang mana wujudnya tidak dapat mereka lihat. Tapi William berhasil memotong tangan monster itu dan memutuskan membawanya untuk mencari tahu makhluk apa yang baru saja menyerangnya. Agreed. I'll take the hand with us. Ketika matahari sudah mulai terbit, mereka kembali bertemu dengan para suku bukit yang sebelumnya, sehingga pacuan kuda di pegunungan tandus pun terjadi. Hingga tak lama kemudian mereka sampai di sebuah tembok besar dan dihadang oleh pasukan orde tanpa nama. Berhubung posisi mereka seperti judul film Warkop, maju kena mundur kena, maka dari itu William memutuskan menyerahkan diri kepada prajurit tembok tersebut. Dengan cepat, prajurit meminta semua komandan dan jenderal berkumpul untuk melihat tangan monster yang dibawa oleh William dan Tovar. Komandan Lin yang cantiknya luar biasa menanyakan kepada William di mana dia mendapatkan tangan itu. Dan William menjawab tangan itu tidak dia temukan, melainkan dia sendiri yang memotongnya. Lin yang tidak percaya William membunuh monster itu sendirian, berniat untuk membunuh mereka berdua agar rahasia orde tanpa nama tidak bocor. Tapi ahli strategi bernama Wang mempercayai cerita William karena darah di pedangnya masih segar yang menandakan monster itu baru saja dibunuh. Dan Wang menyarankan agar mereka ditahan untuk sementara waktu sampai mereka menemukan kebenarannya. Ternyata tujuan tembok besar itu dibangun untuk menghadapi kemunculan monster misterius bernama Tao Tei yang dibunuh William sebelumnya. Dan kemunculan Tao Tei lebih cepat dari yang mereka perkirakan, yang seharusnya Tao Tei akan menyerang 9 hari lagi. Semua pasukan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan monster itu, di mana pasukan dibagi berdasarkan baju perang yang mereka gunakan. Baju hitam pasukan darat, baju merah pasukan pemanah, dan baju biru terdiri dari kaum perempuan yang merupakan pasukan siap mati. Ketika kemunculan Tao Tei sudah mulai terlihat, serangan jarak jauh pun mulai diluncurkan. Tao Tei sendiri memiliki seorang ratu yang memberikan mereka perintah, dan sang ratu dijaga ketat oleh pasukan terbaiknya sehingga tidak satupun serangan yang dapat menembus pertahanan tersebut. Tao Tei memiliki kelemahan di mana jika matanya ditusuk maka dia akan mati.
Kemudian sang ratu memerintahkan pasukannya untuk memanjat tembok besar dan menyerang secara langsung. Karena Tao Te berhasil menaiki tembok, pasukan jarak dekat berbaju ungu pun diturunkan menghadapinya. Melihat itu, William meminta seorang bernama Ballard melepaskan ikatannya sehingga William dan Tofar ikut berperang menghadapi Tao Te. Berkat kerjasama yang sangat epik, William dan Tofar berhasil menghabisi 3 ekor Tao Te dengan mudah. Melihat banyak pasukan yang mati, sang ratu menarik semua pasukannya untuk mundur dan mereka tidak pergi begitu saja, melainkan mereka membawa bangkai temannya yang sudah mati. Karena aksi gemilangnya dalam membantu pasukan menghadapi Tao Te, Jenderal Zhao pun memuji mereka berdua dan mempersilahkan untuk beristirahat. Kemudian seorang prajurit bernama Peng berterima kasih kepada William karena telah menyelamatkan dirinya dari serangan Tao Te. Di sisi lain, Jenderal Zhao mengatakan kepada Lin bahwa sekarang Tao Te lebih cerdas dari 60 tahun yang lalu, di mana itu sudah diperingatkan oleh Wang sebelumnya, tapi mereka tidak menghiraukan sehingga mereka kewalahan menghadapi Tao Te. Kembali ke William, ternyata Ballard sama dengan mereka, yaitu tentara bayaran yang bertujuan mencari bubuk hitam, dan dia sudah berada di sana selama 25 tahun. Mereka berencana setelah bubuk hitam itu didapatkan, mereka akan segera pergi dari sana. Saat jamuan makan siang, William dan Tofar disambut oleh jenderal dan semua pasukan orde tanpa nama atas keberanian mereka. Sadar William sangat mahir dalam memanah, jenderal pun ingin melihat secara langsung dan meminta William untuk memperlihatkan kemampuannya di depan mereka semua. Too many people. You remember how to do this? Last time didn't go so good. Ballard mengatakan kepada Tofar untuk menjaga rahasia atau tujuan mereka di sana agar mereka bisa selamat. Dan di orde tanpa nama, hanya Lin dan Wang lah yang bisa berbicara bahasa Inggris karena dia diajarkan oleh Ballard. William menceritakan perjalanan hidupnya sebagai seorang tentara bayaran yang berperang demi uang dan makanan. Lalu Lin mengajak William ke tembok di mana dia menguji keberanian William apakah berani melakukan tugas pasukan biru. Sebelum William melakukannya, Lin mengatakan semua pasukan orde tanpa nama berperang bukan untuk uang atau makanan, melainkan mereka berperang untuk kepercayaan. Setiap orang harus belajar percaya sebelum dia bisa dipercayai. Dan William mengatakan dia bisa hidup sampai sekarang karena dia tidak mempercayai seorang pun. Malam harinya, Ballard menguji senjata paling berbahaya di zaman itu, yaitu bubuk hitam yang diambil dari Wang. Ballard kemudian mengatur rencana di mana saat Tao Te kembali menyerang, maka semua pasukan akan meninggalkan pos dan bersiap di tembok. Sehingga kesempatan itu dapat mereka manfaatkan untuk mengambil bubuk hitam dan pergi dari sana saat perang berlangsung. Wang lalu memanggil William dan Tofar di mana dia mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William akan sangat membantu untuk menghadapi Tao Te. Ternyata Tao Te berasal dari meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu, dan meteor itu dianggap sebagai hukuman terhadap Kaisar Cina yang serakah yang membuat semua rakyatnya menderita. Sejak saat itulah Tao Te akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia yang serakah. Mereka memakan apa saja lalu memberikan makanan itu kepada sang ratu untuk berkembang biak. Jika Tao Te berhasil menerobos masuk ke pusat kota dan mendapatkan nutrisi dari penduduk kota sebanyak 2 juta orang, maka dari itu dunia tidak akan bisa diselamatkan. Tak lama kemudian pasukan Menara Bara diserang sehingga Jenderal Zhao dan Lin mengumpulkan beberapa pasukan untuk berperang. Mereka heran kenapa Tao Te meninggalkan mayat bukan memakannya. Dan ternyata mereka sedang dijebak di mana 2 ekor Tao Te sedang mengepung mereka dari arah depan dan belakang. Akibat gigitan Tao Te itu, Jenderal Zhao yang dalam keadaan sekarat kemudian mengangkat Lin sebagai jenderal baru menggantikan dirinya. Setelah upacara itu selesai, salah seorang utusan istana bernama Shen membawa catatan perang yang berusia 900 tahun. Pada zaman dulu, banyak Tao Te berhasil dibunuh dengan bantuan batu magnet yang dibawa oleh William.
Karena dengan batu itu Tao Tei akan jadi lemah dan tuli sehingga dia tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. Untuk membuktikan kebenarannya, William mengusulkan menangkap Tao Tei hidup-hidup dengan menggunakan kail tombak seperti menangkap seekor paus. Tofar mengingatkan William untuk tidak membantu Orde Tanpa Nama karena tujuan mereka di sana bukan untuk membantunya, melainkan mengambil bubuk hitam. Sebelum penangkapan dimulai, semua tombak dilumuri dengan bius agar mereka dapat mengangkatnya tanpa ada perlawanan. Dan tiba-tiba di sisi lain, William masih ragu apakah dia akan terus membantu Orde Tanpa Nama atau tetap pada tujuan awalnya. Sementara Tofar ternyata juga tidak tega meninggalkan William sendirian. Semua tombak itu berhasil mengenai Tao Tei, tapi sayang mereka dapat dengan mudah melepaskan tombak tersebut dan hanya satu Tao Tei yang masih tersisa. Kemudian William ikut membantu mereka dan menyuruh untuk mengulur rantainya karena butuh waktu lama agar bius dapat bekerja. Lalu mereka menembakkan cincin api untuk mengamankan Tao Tei itu dari yang lain. Sadar rantai itu tak akan bertahan lama, William pun memutuskan turun langsung ke bawah untuk mengikat Tao Tei tersebut. Beberapa Tao Tei berhasil menerobos cincin api yang kemudian berusaha menyerang William, tapi beruntung Tofar datang membantunya. Dengan chemistry yang sudah terjalin sangat baik, mereka berdua dapat menyingkirkan beberapa Tao Tei, tapi itu belum cukup karena masih banyak lagi Tao Tei yang berhasil menerobos. Melihat nyawa mereka berdua terancam, Lin pun membantunya dengan menembakkan bubuk hitam dan mengirim pasukan untuk membantu. Namun, akibat terkena ledakan dari bubuk hitam, William pun tak sadarkan diri. Setelah William sadar, Lin mengatakan dia terpaksa menggunakan bubuk hitam untuk menyerang Tao Tei agar William dan Tofar dapat diselamatkan. Lin berharap William melupakan tentang bubuk hitam karena senjata itu diincar orang-orang Seraka di luar sana. Kemudian, Wang mencoba mendekatkan magnet ke arah Tao Tei yang ternyata magnet itu bekerja dengan baik di mana Tao Tei langsung tertunduk lemah. Lalu Sen berniat membawa Tao Tei itu ke ibu kota karena sesuai perintah kaisar, jika ada Tao Tei yang ditangkap hidup-hidup maka harus dibawa ke ibu kota. Sementara di sisi lain, Tofar kecewa dengan William yang berlagak seperti pahlawan karena sebenarnya William adalah seorang pencuri, pembohong, dan pembunuh. Malam itu juga pasukan langsung dikerahkan ke tembok karena ada pergerakan dari Tao Tei. Dan kesempatan itu tidak akan disia-siakan lagi oleh Balar dan Tofar, di mana mereka langsung bergerak untuk menghancurkan gudang penyimpanan senjata dan mengambil bubuk hitam. William yang mengetahuinya kemudian berusaha menghentikan mereka berdua setelah William menyadari bahwa selama ini dia hanya bertarung demi hal yang tak berguna. Ternyata serangan Tao Tei sebelumnya hanyalah pengalihan, di mana saat mereka menyerang, Tao Tei yang lain menggali sebuah terowongan menembus tembok untuk menuju ke ibu kota. Sehingga mereka semua memutuskan untuk menyusul ke ibu kota menggunakan balon udara yang akan memakan waktu selama 6 jam. Walaupun cara itu belum pernah dicoba sebelumnya, tapi mereka harus berada di ibu kota sebelum Tao Tei menyerang. Setibanya Sen di ibu kota Bianliang, dia memperlihatkan Tao Tei kepada kaisar yang ternyata kaisar mereka masih di bawah umur. Lin ternyata telah mengetahui bahwa tujuan William sebenarnya bukan untuk berdagang, melainkan untuk mencuri bubuk hitam. William membantah karena dia telah berusaha menghentikan Tofar dan Balar mengambil bubuk itu. Kemudian Peng membenarkan ucapan William karena dia berada di sana saat itu. Tapi tetap saja Lin mengurung William lalu memerintahkan pasukan mengejar Tofar dan Balar. Di sisi lain, Balar menyuruh Tofar menaiki bukit untuk melihat arah yang benar, tapi ternyata Balar malah berkhianat meninggalkan Tofar dan membawa semua bubuk tersebut. Tanpa mengulur waktu, balon udara pun mulai diterbangkan, namun tak sedikit juga pasukan yang tewas akibat tak mampu menjaga keseimbangan. Lalu Peng membebaskan William karena mereka telah gagal dan Tao Tei sudah berada di ibu kota. Wang menyuruh William pergi membawa semua yang dia inginkan, dan juga Wang meminta William menceritakan kepada dunia apa yang sedang terjadi.
Satu-satunya cara agar mereka dapat memenangkan pertempuran yaitu dengan membunuh sang ratu. William kemudian memutuskan ikut bersama mereka, sekaligus Peng juga ingin dilibatkan dalam pertempuran tersebut. Di kerajaan, Shen malah mendemonstrasikan fungsi magnet tersebut sehingga Tao Te itu sadar dan langsung memberikan sinyal kepada sang ratu. Sementara di perjalanan, Balar dihadang oleh suku bukit, tapi mereka yang tidak mengetahui Balar membawa bubuk hitam tanpa sengaja membakar beberapa bubuk itu. Akhirnya Tofar berhasil menguasai semua bubuk hitam. Namun sayang, tanpa dia sadari ternyata pasukan Orde Tanpa Nama tak jauh di belakangnya. Pasukan yang telah sampai di ibu kota kemudian tewas satu persatu akibat serangan dari Tao Te. Ketika posisi Lin sudah dikepung oleh beberapa Tao Te, William pun datang menyelamatkannya. Ketika Tao Te sedang memberikan makanan kepada sang ratu, mereka tidak akan menyerang, dan kesempatan itu dapat dimanfaatkan untuk membunuh ratunya. Di mana Wang berencana mengikatkan bubuk hitam di tubuh Tao Te yang mereka tangkap, lalu memberi makanan kepada Tao Te tersebut. Dan ketika dia kembali kepada sang ratu untuk memberikan makanan, saat itulah bubuk tersebut diledakkan. Tak lama kemudian, Tao Te menyerang mereka sehingga Peng mendapatkan luka cakaran di tubuhnya. Akibat cakaran itu, Peng masih bisa selamat dan mereka kembali melanjutkan memberikan makanan kepada Tao Te tersebut. Tapi ternyata kawanan Tao Te berhasil menerobos sehingga Peng mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah Tao Te itu dilepaskan dan diberi nutrisi makanan yang cukup, dia kemudian pergi menuju sang ratu. Tapi keberadaan mereka diketahui oleh Tao Te yang kemudian berusaha menerobos masuk. Namun karena tak kuat menahan banyaknya Tao Te tersebut, Wang memberikan batu magnet kepada Lin sebelum dia tewas. Walaupun ahli dalam memanah, tapi 2 kali usaha William berhasil digagalkan oleh pasukan penjaga sang ratu. Lalu sang ratu yang mengetahui posisi William kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang mereka. Dan kini hanya tersisa 1 bubuk hitam lagi sehingga mereka harus memanfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin. Dan yap, seperti yang sudah diprediksi, para Tao Te tersebut tidak akan berguna tanpa adanya perintah dari sang ratu, sehingga mereka semua mati begitu saja. Setelah semuanya selesai, William kembali menemui Tofar yang sedang disandra dan memberitahu bahwa sekarang dia bebas membawa sebanyak mungkin bubuk hitam yang dia mau, sekaligus 1 kavaleri untuk mengawalnya pulang dengan selamat. Tapi Kaisar memberinya 2 pilihan, yaitu membawa bubuk hitam atau membawa Tofar. Dan tentu saja William memilih untuk membawa sahabatnya itu karena chemistry bertarung antara mereka berdua sangatlah kuat. Sebelum pergi, Lin menemui William untuk mengucapkan salam perpisahan, dan William juga mengucapkan selamat kepada Lin karena sekarang dia telah menjadi seorang jenderal di wilayah barat laut. Tanpa adanya adegan adu congor, William dan Tofar dikawal pulang oleh para pasukan, dan film pun beautiful. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Untuk itu, saya pria banyak kesibukan namun masih pengangguran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.